Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini adalah aksi nyata dari kurikulum Merdeka oleh saya, Nuril Faiza. Saya berasal dari UPTD Satuan Pendidikan SDN Cakro 4. Mohon berkenan untuk menyimak ya. Bapak Ibu, kali ini saya akan menyebarkan pemahaman sebagai aksi nyata saya dalam kurikulum Merdeka, yakni mengapa kurikulum perlu berubah. Pada modul pelatihan topik kurikulum Merdeka, di sana kita mempelajari dua hal pokok, yakni yang pertama, makna kurikulum dalam pendidikan dan pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Pada materi makna kurikulum dalam pendidikan berisi dua submateri, yakni tentang kurikulum dan kurikulum dalam pembelajaran. Sedangkan pada materi pembelajaran versi kurikulum Merdeka, di sana ada pembahasan. Yang pertama, prinsip umum pembelajaran, kedua, capaian pembelajaran, dan yang ketiga, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Baik, kali ini kita memasuki materi pemahaman, yakni apakah itu kurikulum? Kurikulum dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan, sebab kurikulum bersifat kompleks dan multidimensi. Ada banyak definisi dari kurikulum yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk memahaminya. Kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan pemahaman yang saya dapatkan dalam peran dan fungsi kurikulum pada platform Merdeka Mengajar. Peran kurikulum yakni kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum bagi pendidik adalah sebagai pemandu dalam proses belajar siswa. Baik, kita memasuki materi mengapa kurikulum perlu diubah. Saat ini berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu siswa untuk menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Tantangan yang pertama itu seperti perubahan iklim global. Lalu apa dampak yang terjadi dari perubahan iklim di lingkungan sekitar? Baik, banjir, kekeringan panjang, tanah longsor, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia ini berkaitan dengan terjadinya perubahan iklim di dunia. Sehingga siswa dapat kita pahamkan tentang penanggulangan terkini terhadap bencana, serta dampak dan langkah pencegahan yang dapat diberikan sebelum dampak iklim global berlangsung. Kedua, yakni teknologi digital. Saat ini sangat penting untuk kita ajarkan kepada siswa-siswi kita tentang teknologi, agar di masa depan mereka memiliki pemahaman iptek yang bagus yang akan berguna untuk dirinya dan orang lain. Poin yang ketiga, yakni industri multinasional. Pada era ini ada banyak perusahaan yang mengembangkan usahanya dalam lingkup internasional dengan cara memperluas usahanya dalam mencari bahan baku melalui negara-negara lain yang dianggap memiliki tingkat sumber daya alam yang tinggi, sehingga diperlukan keterampilan dalam kegiatan ekonomi internasional ini. Selanjutnya yang keempat adalah transformasi budaya. Pendidikan sebagai transformasi budaya diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan, karena pendidikan adalah upaya memberikan pengetahuan dasar sebagai bekal hidup. Peranan penting pendidikan dalam kehidupan dan dalam perubahan sosial di masyarakat ialah untuk membekali dan mempersiapkan masyarakat untuk menjadi lebih baik dan menghadapi ataupun mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat dari perubahan sosial. Mengapa kurikulum perlu berubah? Alasan yang pertama yaitu agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan.
Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Jika ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan guru dalam menghadapi perubahan kurikulum? Nah, jawabannya adalah jika terdapat perubahan kurikulum, guru harus bisa mengimplementasikan kurikulum dalam satuan pendidikan dengan tepat dan mendalami kurikulum yang berlaku agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Sebaik apapun konsep perubahan pendidikan, jika gurunya tidak adaptif dan tidak siap, maka akan sulit diimplementasikan. Yuk para guru, kita siap ya untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum yang baru ini. Apakah perubahan kurikulum dapat meningkatkan kualitas pendidikan? Jawabannya adalah hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan kurikulum. Dampak positifnya yaitu pelajar dapat belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Evaluasi dan refleksi. Kurikulum itu bersifat dinamis, berubah mengikuti perkembangan zaman, dan disesuaikan dengan kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa demi menuntun kodrat murid, kurikulum harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, dan sebagai pendidik harus terus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita. Ini adalah salah satu contoh dari dokumentasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas, yakni melakukan pembelajaran kreatif dengan membuat kartu penjumlahan dan pengurangan pada mata pelajaran matematika, sehingga setiap siswa dapat mengembangkan kemampuannya secara mandiri berdasarkan soal yang diperoleh. Dokumentasi berikutnya yakni pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan judul melestarikan permainan tradisional yakni egrang batok kelapa. Pada gambar tampak bahwa anak-anak sedang berlomba dengan teman-temannya menggunakan egrang batok kelapa. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pemaparan saya tentang penyebaran pemahaman mengapa kurikulum harus diubah. Selanjutnya, saya mohon bantuan pada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi kolom komentar dan mengisi Google Form sebagai umpan balik dari aksi nyata yang